temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk
bersama-sama bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan, mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur jadi orang-orang yang berharga di mata-Mu. Saat ini kami mau persembahkan pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami memuji dan menyembah-Mu, kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang akan memberikan kekuatan, memberikan pemulihan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan hati ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan boleh menjadi milik-Mu yang berharga di mata Tuhan. Kasih Tuhan terus tercurah dalam hidup kami. Untuk kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Kau lebih dari segalanya, sebab Kau baik Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami boleh menjadi anak-Mu Tuhan
yang berharga bagimu. Kami mau selalu bersyukur dan bersyukur padamu Tuhan, karena Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia kepadamu Bapa. Ajari kami untuk terus membangun di atas dasar yang benar. Terus mau membuat rumah kami di bukit batu Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dengan segala macam bencana, rumah kami kuat kokoh di atasnya. Bapak, kalau pagi hari ini kami bersekutu bersama dengan semua sahabat GBI Lamtera Tuhan, di Sabtu pagi yang luar biasa. Kami tahu itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bisa sampai hari ini melalui Jumat dengan luar biasa dari hari Senin Tuhan. Itu karena perlindungan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ialah kami Tuhan bisa break sejenak merenungkan firman-Mu, sehingga bisa membuat hati kami menjadi lega, jadi terhibur, menjadi bersemangat lagi Tuhan. Punya roh yang baru, jiwa yang disegarkan, sehingga besok kami akan hadir di kebaktian minggu, di minggu yang terakhir dari bulan Juli. Kami percaya bulan Juli kami akhiri dengan penuh kekuatan Tuhan. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga kami sadar kami punya keluarga-keluarga di GBI Lamtera, punya sahabat yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Saat kami lemah bahkan mereka hiburkan Tuhan. Sama seperti Roh Kudus selalu ajarkan kami Tuhan, tidak akan pernah Engkau meninggalkan kami. Bapa, biarlah Sabtu pagi ini kami belajar bagaimana membangun di atas batu yang kuat. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah pagi ini kami mau terus merendahkan hati kami. Biarlah bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak-Mu saja. Kalau ada sahabat GBI Lamtera yang pagi ini lemah tubuhnya, keluarga kami ada yang sakit Tuhan, disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Yang terbelenggu, dibebaskan Tuhan.
yang terikat dilepaskan Tuhan. Bapa, kami sungguh berdoa Tuhan, biarlah kalau hari ini kami membutuhkan mujizat Tuhan, kami berdoa buat semua sahabat GBI Lamtera, tangan-Mu terulur memberikan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kekuatan terjadi. Katakan dengan iman, amin. Shalom sahabat GBI Lamtera, kita berjumpa lagi di program Selamat Pagi Sahabat. Pagi ini saya meneruskan dari apa yang minggu lalu. Saya sharing tentang semut, hikmat Tuhan dari binatang semut. Dan pagi ini izinkan saya sharing tentang pelanduk, saudara. Ayat yang sangat singkat, tapi kalau kita renungkan bisa berarti sangat dalam. Itulah kenapa kita butuh berkomunitas. Kalau Anda hanya sendirian, dalam keadaan Anda kesusahan, Anda butuh penghiburan, saran saya Anda jangan sendirian, saudara. Anda bisa klik YouTube GBI Lamtera. Itulah kenapa saya meminjam ibu jari Anda untuk like and subscribe, supaya Anda bisa menikmati semua program dari GBI Lamtera. Ini saya sebutkan dengan program Komsel Udara, walaupun kita tidak di lokasi yang sama, tapi kita bisa sama-sama berkomunitas, saudara. Nah, itulah jangan merasa sendirian. Kita bisa sama-sama, Anda bisa sharing, Anda bisa kesaksian, Anda bisa apapun, saudara, di kolom komen ataupun di live chat. Saudara, pagi ini saya akan bacakan satu ayat yang singkat di Amsal pasal 30 ayat 26. Dikatakan, pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Saya coba melihat, saudara, mungkin saya dan Anda pernah melihat pelanduk tapi nggak tahu yang mana gitu ya. Apakah pelanduk itu sama dengan kancil gitu kan? Kan dulu kan dari kecil kita pernah lihat anak kita dan kita diajari cerita tentang kancil mencuri mentimun gitu ya. Setelah saya pelajari, saudara, ternyata pelanduk itu berkerabat dengan rusa tapi bukan rusa. Dan memang benar kelinci itu salah satu tipe genus dari pelanduk. Jadi pelanduk itu ada 3 genus yang berbeda, tapi tampak mirip satu dengan yang lain. Ada 3 genus. Nah, kelinci itu hanya salah satu. Kok kelinci? Kancil itu salah satu dari genus yang ada di pelanduk. Kancil, si pencuri timun, cerita dari kecil, ya kan? Nah, hari ini kita akan sharing hikmat Tuhan apa yang kita bisa pelajari dari hikmat Tuhan dari binatang pelanduk, saudara. Saudara, Tuhan menghendaki untuk Anda dan saya itu belajar punya hikmat dari binatang yang lemah yang namanya pelanduk. Bayangkan kalau kita itu hidup nganggap diri kita kuat, anggap diri kita bisa segalanya. Tapi justru malah hikmat Tuhan kita harus belajar dari yang katanya bangsa yang lemah, saudara. Dari pelanduk. Pelanduk bangsa yang lemah tahu bagaimana membangun rumahnya dengan benar, saudara. Ia membangun rumahnya di atas fondasi yang kuat dan kokoh. Ia membangun bukan di atas pasir, tapi di bukit batu. Saudara, apakah Anda dan saya hidup sehari-hari, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kegiatan kita, apakah kita tuh membangun kehidupan kita itu di atas pasir atau di bukit batu, saudara? Tuhan Yesus yang kita kenal di Alkitab itu dilambangkan dengan bukit batu. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Kristen. Saya akan bacakan buat Anda di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, saudara. Dikatakan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Percayalah, apapun kondisi Anda dan saya di dunia ini pasti akan terjadi yang namanya turun hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, dikatakan di ayat 25, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi siapa orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Saya percaya Anda dan saya adalah orang yang bijaksana. Yang setuju katakan yes. Ketik di live chat, kita adalah orang yang bijaksana. Amin, saudara. Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, sekali lagi saya ingatkan, Tuhan menghendaki Anda dan saya membangun rumah di atas bukit batu, di mana Anda dan saya punya kebiasaan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia dan taat. Saudara, kalau orang itu punya dasar yang kuat, Anda punya pemahaman yang kuat, walaupun kondisi saya dan Anda mungkin orang lihat dikatakan lemah, tapi kalau Anda bangun fondasi yang benar, maka hidup Anda akan damai dan sukacita, saudara. Berapa banyak di sekuler kita melihat terjadi persaingan yang tidak sehat, saudara. Sikut-sikutan, saudara. Bahkan sekarang kalau kita melihat dengan jelas, Anda bisa merasakan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, bahkan nggak cuma sekuler, saudara. Di gereja pun yang sama-sama gereja pengikut Kristus, royokan jemaatnya luar biasa, saudara. Bahasa Semarang yang gila nih, saudara. Nah, terus buat apa kalau kita tuh melayani Tuhan, kita tuh malah melakukan hal yang konyol, saudara. Yang harusnya sebagai tempat untuk ibadah, kita bekerja, kita melakukan sesuatu seperti Yesus, tapi kita malah menjadi contoh role model yang salah di dunia. Buat apa? Lalu buat apa gereja dibangun kalau kita melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan? Kita malah bangun di atas tanah yang tidak kuat, saudara. Itulah kenapa sekalipun Anda dan saya seorang manusia yang orang lain mungkin lihat lemah, tapi jika Anda membangun kehidupan kita ini dengan nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, maka Anda akan menjadi manusia yang kuat. Yang sudah katakan yes. Katakan, saya manusia kuat. Amin. Katakan sekali lagi, saya manusia kuat. Orang yang kuat itu saat badai kehidupan melanda, menerpa, saudara, Anda tetap berdiri teguh. Itulah kenapa Tuhan Yesus membangun fondasi hidup berdasarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus punya benteng pertahanan kuat. Tuhan Yesus ngasih contoh sama Anda dan saya, kuat terhadap godaan dunia. Loh, Tuhan Yesus digodai, saudara. Kita tahu saat pencobaan Yesus, saudara. Masih ingat? Saat Yesus mulai lapar, iblis datang menggoda Yesus. Masih ingat, saudara? Anda bisa lihat di Matius itu, saudara. Untuk mengubah batu menjadi roti, iblis lo menggoda Yesus. Apalagi yang kedua, Yesus dibawa ke atap bait Allah untuk diminta menjatuhkan diri. Hebat kan? Apalagi Yesus dibawa ke gunung yang tinggi dan ditunjukkan keindahan duniawi. Dia diminta menyembah iblis. Tapi kalau
punya benteng yang kuat dan Tuhan Yesus punya benteng yang kuat, saudara, terhadap godaan dunia, maka serangan iblis nggak ada gunanya. Ia memegang erat tata nilai kehidupan sesuai Alkitab. Nah, pagi ini Anda coba merenung. Seminggu ini saya melakukan dengan sesuai tata nilai Alkitab, tata nilai kehidupan sesuai Alkitab atau enggak ya? Atau Anda banyak disisipi oleh omongan-omongan orang. Lah kamu tuh dapat apa? Kerja kok kayak gitu jujur-jujur terus. Kapan kayanya? Sudahlah. Sedikit-sedikit curang kayak nggak apa-apa. Nanti hari Minggu dikuduskan dalam nama Yesus gitu. Nanti awal bulan kayaknya bisa perjamuan kudus. Yang penting kan ya cepat sugih katanya. Saudara, itulah kenapa Anda harus paham tata nilai kehidupan kita sesuai Alkitab. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, menunjukkan bahwa Yesus tidak mau menyalahgunakan kekuasaannya. Orang yang paling fatal, paling parah setelah dikasih kekuasaan, memimpin gereja, memimpin kantor, memimpin sekolah, memimpin kota, memimpin negara, memimpin departemen, memimpin apapun daerah. Setelah dikasih kepercayaan malah menyalahgunakan kekuasaan, saudara. Yesus ngasih contoh, dicobai pun dia tunjukkan Yesus tidak mau menyalahgunakan kekuasaannya. Yesus juga tidak mau mencobai Allah, saudara. Yesus tidak tergiur dengan kekuasaan duniawi. Amin, saudara. Tata nilai, tata value, nilai-nilai yang mengungkapkan apa yang paling penting dari hidup Anda dan saya. Coba Anda tanya sama diri Anda. Yang paling penting dari hidup kita itu apa? Saya sering kalau saat teduh gitu ya, ada sebuah keinginan untuk ini, keinginan banyak, saudara. Saya merasa masih muda, ya kan? Ya Tuhan, masih sanggup Tuhan untuk mengejar ini. Tapi saya berusaha untuk balik. Tanya kepada diri saya, apa yang paling penting dari hidup saya? Saudara, tata nilai akan menentukan reaksi dan tindakan kita dalam menyikapi segala sesuatu. Saya ulangi lagi buat Anda. Value apa, tata nilai apa yang akan Anda ambil akan menentukan reaksi dan tindakan kita dalam menyikapi segala sesuatu. Kalau Anda merasa uang adalah segalanya, kalau Anda merasa ketenaran adalah segalanya, maka Anda akan rela berkorban apapun, termasuk hubungan baik Anda dengan orang lain, dengan siapapun Anda sanggup korbankan demi uang, demi ketenaran. Anda akan sanggup menjatuhkan banyak orang supaya Anda tenar. Nanti ngomong apa di YouTube, hajarnya lewat YouTube sekalian supaya lebih tenar. Berapa banyak, saudara, sampai lelah, saudara. Itulah kenapa bahkan Anda akan sanggup mengorbankan kesehatan Anda, mengorbankan apapun demi uang, bahkan mengorbankan iman akan Anda lakukan demi uang. Itulah kenapa firman Sabtu pagi ini simbol pelandu bangsa yang lemah, tapi membangun rumahnya tempat yang kokoh, pondasi yang benar. Contoh di Alkitab, Yudas Iskariot rela mengorbankan hubungannya, memutuskan hubungannya
dengan Yesus. Demi apa, saudara? Uang. Ia rela melepaskan mahkota kehidupannya. Demi apa? Uang. Demi kekuasaan. Ia rela mengorbankan imannya. Padahal murid Yesus, saudara. Barengan terus, saudara. Mengorbankan imannya demi uang. Matinya dengan cara mengerikan. Karena tata nilainya dilanggar, saudara. Inilah kenapa jika harga diri yang Anda unggul-unggulkan, keakuan kita yang diunggulkan, kita selalu ngomong apa? Mengertiin aku dong, ngertiin aku. Saya pernah cerita ke Anda kan, di Thailand itu kaum LGBT, kaum Baria, jangan tanya, saudara. Tour guide kami waktu kami ke Thailand, Lady Boy, sudah semuanya wanita, saudara. Semuanya sudah wanita, jadi nggak ada yang menonjolkan prianya, sudah nggak ada. Sudah ganti mahal-mahal di operasi plastik, saudara. Kalau Anda bersama dengan kaum LGBT, dengan kaum Baria, dengan pecandu narkoba, Anda bersama dengan mereka 5 hari, nggak usah lama-lama, 5 hari aja Anda akan mengertiin mereka kok. Dan Anda akan berkata apa? Maklum, sama-sama makhluk Tuhan, dimaklumilah, saya beritahu. Kalau sudah nilainya nggak benar, value-nya sudah nggak benar, Anda maklumi, maka Anda tidak akan mengubah orang itu, saudara. Kalau kita mengunggulkan harga diri, saudara, keakuan, segalanya bagi kita, maka Anda akan rela mengorbankan hubungan dengan siapapun demi harga dirimu, saudara. Buat apa, saudara? Memangnya harga diri kita itu berapa harganya? Disebut harga diri. Keakuan kita. Contohnya Pak, Saul mengorbankan hubungannya dengan Daud, saudara. Hanya gara-gara harga diri. Kata-katanya apa? Saul mengalahkan beribu-ribu. Kalau Daud berlaksa-laksa. Kena jadok nang kene sudah sesak nafas. Akhirnya Daud kejar, korbankan hubungannya dengan Daud. Kalau Anda punya tata nilai, punya value hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, maka Anda akan jadi orang yang dapat dipercaya. Yang setuju katakan yes. Kolose 2 ayat 6-7 ngomong apa, saudara? Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang dunia ngejar popularitas, orang dunia ngejar kesenangan, orang dunia ngejar kekayaan, saudara. Namun Tuhan menghendaki Anda dan saya menjalani kehidupan Kristen berdasarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Yang mau katakan, saya mau. Sekali lagi ikuti kata-kata saya. Yang mau katakan, saya mau. Pagi ini saya sharing ada 3 nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saudara, Anda harus lebih mengejar tujuan Tuhan daripada mengejar yang lain. Yang lain itu apa, Pak? Ya bisa popularitas, bisa kekayaan, bisa ego Anda, keakuan Anda. Lebih mengejar tujuan Tuhan. Saudara, popularitas tidak akan pernah awet. Anda dipandang terkenal, populer, Anda pelajari, saudara. Anda pelajari, tidak akan awet.
Dan kalau Anda tahu nggak akan awet, Anda jangan buang-buang waktu, buang-buang kesempatan dengan hidup hanya untuk mengejar popularitas. Kenapa? Salah langkah sekali saja. Dalam hitungan 1 menit saja, Anda bisa dianggap dari seorang pahlawan, dari seorang hero. Tapi menit berikutnya, Anda dianggap seorang yang tidak ada apa-apanya. 0. Berapa banyak Anda lihat, saudara? Begitu terkenal, disanjung-sanjung orang, dicari-cari orang. Hanya salah langkah sebentar saja, selesai. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 ngomong apa? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu, perhatikan, keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, perhatikan berikutnya, bukanlah berasal dari Bapa. Garis bawahi kata bukanlah. Terus berikutnya dikatakan apa? Melainkan dari dunia. Garis bawahi kata melainkan. Ayat 17 dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini, apa saudara? Sedang lenyap dengan keinginannya. Lah wong sedang lenyap kok kita masuk? Wong sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, mari ketik di website kita, ketik di kolom komen. Setiap orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang dikatakan yes. Amin saudara. Itulah kenapa tujuan Tuhan dalam hidup Anda dan saya catat. Tuhan ingin setiap dari Anda dan saya menjadi anggota keluarganya. Menjadi anggota keluarga Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin tujuan Tuhan dalam hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, tujuan Tuhan dalam hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Dan berikutnya yang ketiga, melayani dan menolong orang lain. Yang berikutnya lagi tujuan dalam hidup kita, tujuan Tuhan dalam hidup kita, menjadi saksi Kristus dan menginjil, saudara. Dan yang kelima, saudara, saya mengingatkan kepada Anda, tujuan Tuhan dalam hidup Anda dan saya, yang kelima, menyembah Tuhan Yesus dengan segenap hati. Amin. Yang kedua sekarang, poin yang kedua, Anda harus mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia lebih daripada mengejar kesenangan hidup duniawi, saudara. Tuh, saya kan punya kesenangan sendiri toh, Pak. Saya hidup tuh kan jaga pengen keluarga saya, anak cucu saya semuanya berbahagia, Pak. Mana ada orang pengen susah, Pak. Iya, setuju, saudara, setuju. Dan memang Tuhan ingin bawa Anda dan saya ke arah itu, dan ingin membuat Anda dan saya itu hidup dengan kasih karunia-Nya. Karena apa yang Anda dan saya alami hari-hari ini, di mana dunia dengan segala permasalahannya, Anda bisa stay sampai hari ini. Anda bisa limpah sehat, makmur. Karena Tuhan, bukan karena kita, saudara. Bukan karena kehebatan kita, bukan. Tapi ingat poin yang kedua, Anda harus mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia lebih daripada mengejar kesenangan hidup duniawi. Mari kita buka Filipi 2 ayat 3 ngomong apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Anda nggak akan perlu repot-repot, nggak perlu capek-capek. Kita bisa hidup jauh lebih baik, lebih indah, lebih mudah kalau kita tidak mau peduli dengan orang lain. Betul kan? Nggak repot Pak, urus orang lain ngapain? Nggak usah peduli, lebih mudah hidup ini Pak. Nggak perlu capek, nggak perlu repot. Tapi perhatikan. Tapi sebagai orang percaya, Anda punya tanggung jawab untuk melayani dan membantu orang lain. Nah, prioritas kita memang seharusnya melayani, merawat, menggembalakan orang lain dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Itulah kenapa Anda akan dikatakan membangun di atas fondasi yang benar dan kuat. Poin yang ketiga yang terakhir, Anda harus melakukan kehendak Tuhan lebih daripada orientasi mengejar yang lain. Apapun itu, bisa kekayaan, ketenaran, mengejar ego Anda, keakuan Anda. Anda harus melakukan kehendak Tuhan lebih daripada orientasi mengejar yang lain. Amsal 28 ayat 20 dikatakan apa? Orang yang dapat dipercaya. Kalau Anda bisa dipercaya Tuhan, saudara. Amsal berkata, mendapat banyak berkat. Anda bisa dipercaya bosmu, Anda bisa dipercaya pemimpinmu, Anda bisa dipercaya orang tuamu, Anda bisa dipercaya gembalamu, bisa dipercaya gurumu, dipercaya siapapun yang lebih di atas kita. Anda mendapatkan banyak berkat, apalagi Anda dipercaya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Terus dikatakan apa? Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, kayanya nggak masalah. Tapi kalau pengen cepat menjadi kaya, dikatakan apa saudara? Tidak akan luput dari hukuman. Kalau Anda punya ide di pikiran, Sabtu pagi yang indah ini, terbesitlah sebuah ide hidup tentang apa yang Anda bisa dapatkan dengan sangat cepat. Wah, YouTube itu paling banyak like-nya dan subscribe-nya. Kalau mendapatkan sesuatu yang cepat pokoknya. Kaya dengan cepat, lunas utang sangat cepat. Hidup tidak pernah kere. Itu selalu rame. Saudara. Tapi kalau Anda harus menolak ide dan pikiran bahwa hidup adalah tentang apa yang bisa Anda dapatkan, Anda rubah mindset Anda. Ada ganti value-value hidup Anda. Anda ganti dengan prioritas hidup kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Value-value hidupku adalah melakukan kehendak Tuhan. Maka sekalipun hal itu justru tidak menguntungkan secara ekonomi sekarang, tapi Anda akan berjalan jauh dan sangat jauh, dan Anda mendapatkan berkat yang tidak pernah kita pikir, saudara. Saudara, banyak orang ngomong, Gustaf, ngapain kamu jadi pendeta? Masa depanmu mau jadi apa? Mending kamu meneruskan punya usaha, Gustaf. Ngapain kamu mau jadi pendeta? Bayar aja gembala yang lain. Dengan ambisimu kamu bisa melakukan banyak hal. Dengan ambisimu dan kemampuanmu dan kepandaianmu katanya, kamu bisa menyekolahkan anakmu sampai kemanapun di seluruh dunia. Bisa jalan-jalan ke luar negeri tiap tahun. Bisa bangun gedung, Gustaf. Ngapain kamu harus melayani Tuhan sepenuh waktu? Jangan-jangan itu suara iblis, Gustaf. Jangan-jangan itu hanya tipuan, Gustaf. Kamu terlalu banyak kumpul dengan pendeta. Hidupmu bukan di area agama, katanya. Berapa banyak orang membodoh-bodohkan saya, saudara. Tapi hari ini saya harus ngomong ke Anda. Hikmat yang saya dapat
dari binatang pelanduk. Pelanduk, bangsa yang lemah, tapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Saya memang mungkin sudah berubah, tapi saya dengan bahagia memenuhi panggilan saya, menjadi hambanya, menjadi seperti Kristus, membawa banyak orang untuk mengenal akan Kristus, membawa orang untuk mengalami Kristus lewat roh dan firman-Nya. Dan sampai hari ini saya tidak pernah khawatir tentang hari depan saya, karena sudah Tuhan sediakan. Dan Tuhan juga sediakan bagi Anda, bagi orang-orang yang takut akan Dia. Amin, saudara. Tutup Alkitabmu. Mari kita nyanyikan satu pujian. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Pagi ini, kalau Anda dalam hati ada sebuah dorongan kuat yang berkata, Bapak benar, Pak Pendeta benar, aku sudah melakukan banyak hal yang dunia ini tawarkan. Dan hari ini Pak Pendeta, utangku banyak, keluargaku hancur. Aku merasa aku sudah jauh dari Tuhan, karena aku melakukan apa yang selama ini aku ikuti, yaitu kata hatiku sendiri. Kalau pagi ini ada suara yang lembut yang mengatakan dalam hatimu, kembali nak ke jalanku. Ayo kembali. Kalau emang itu yang menjadi pergumulan Anda sadar, Anda dulu merasa nothing, zero. Anda berpikir dengan melakukan dengan kekuatanmu, Anda bisa menjadi seorang hero. Tapi ternyata belasan tahun, puluhan tahun Anda rintis. Anda kembali bukan jadi zero lagi, saudara. Dulu Anda awali dengan zero, nggak ada utang. Setelah belasan tahun, puluhan tahun Anda malah kembali dengan banyak utang. Kalau pagi ini Anda disadarkan Roh Kudus dalam hatimu dan dikatakan, kembali nak. Bangun pondasi yang benar dan kuat. Kalau itu yang menjadi pergumulanmu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, ini kami Tuhan, berdoa khusus untuk para sahabat yang pagi ini dengan air mata dia menyesali apa yang selama ini dia kejar. Dia sadar dia mengejar angin, dia menuai badai, dia mengejar apa yang selama ini menggiurkan hatinya. Tapi pagi ini Kau panggil sahabat kami ini Tuhan. Biarlah semua sahabat yang menaruh tangan di dada ini Tuhan,
Ajari mereka jalan untuk kembali kepadamu. Berikan hikmat-Mu ya Bapa, kasih mereka. Biar mereka mengalami Kristus sebagai jalan keluar, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya lewat roh dan firman-Nya. Dan biarlah Bapa, mereka memanggil kembali ke gereja beribadah. Mereka bisa ketemu dengan Engkau. Kau jamah sendiri, Kau perbarui rohnya, Kau perbarui hatinya. Biarlah semua belenggu-belenggu yang menjerat, baik jerat hutang, sakit, penyakit, keluarga yang diambang perceraian, semuanya dalam lindungan Tuhan batal dalam nama Yesus. Dipulihkan keluargamu. Dan yang kedua, saudara, kalau pagi ini Anda berkata, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah melayani. Aku sudah menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Tapi aku belum menemukan jawabannya. Aku sudah baca Alkitab. Aku sudah mendengarkan banyak khotbah-khotbah di YouTube. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Aku butuh penghidupan untuk keluargaku, Tuhan. Kalau itu menjadi pergumulanmu, saudara, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa, biarlah sahabat-sahabat itu yang sudah dekat dengan Engkau. Ajari mereka berkumpul dengan komunitas yang benar. Ajari mereka berkumpul dengan orang-orang yang bisa mengarahkan, orang-orang yang bisa mengajak mereka berubah, membuat hal yang positif dan lebih detail lagi dalam kehidupannya, Tuhan. Temukan mentor yang terbaik buat mereka, buat sahabat-sahabat Tuhan. Kami tahu Engkau sanggup mengirim mentor yang terbaik untuk mengarahkan hidup mereka. Ajari mereka punya kerendahan hati Bapa, untuk mau belajar dan diajar dengan benar. Kami berdoa supaya pola pikir yang lama, yang terbangun dengan cara mereka sendiri, hari ini kami berdoa dicabut dalam nama Yesus. Karena pola pikir yang lama sudah tidak berguna lagi. Kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang dinamis, yang selalu bertumbuh, memberikan hikmat yang baru setiap pagi. Dan kami sadar tidak mungkin menggunakan hikmat yang kemarin untuk menjalani kehidupan hari ini dan mendatang. Ajari para sahabat ini Tuhan, berkumpul dengan komunitas yang benar, yang takut akan Tuhan, dan bisa mendorong, mengangkat mereka Tuhan, untuk punya solusi buat kehidupannya. Di dalam nama Yesus, aku sungguh-sungguh berdoa, biarlah para sahabat ini Tuhan, arahkan mereka Tuhan untuk bisa terus keep connect, tetap terhubung, connected dengan GPI Lentera, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan. Bapak, pagi ini sebelum kami akhiri, izinkan kami mengaminkan doa berkat ini. Angkat kedua tangan Anda, kita aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Manapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Dan biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang ditumbuhkan Tuhan, dicintai, dibentuk, disembuhkan, diberkati, katakan dengan iman.
Amin. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Teruslah terhubung dengan GBI Lentera dan semua programnya. Kalau Anda menemukan firman yang menjadi rema Anda, renungkanlah firman itu siang dan malam. Dan sampai kapanpun kalau Anda terus melakukannya, Anda akan disebut dengan orang-orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati.